Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, Jalila merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Baik, pada video kali ini teman-teman ya, kita akan sedikit membahas terkait dengan bagaimana waktu penyerahan SKP 3K formasi 2023 dan bagaimana ketentuan gaji pertamanya. Tapi sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru formasi tahun 2024 ya. Oke Bapak Ibu, di sini kami akan sedikit membagikan informasi terkait dengan penyesuaian kembali jadwal tahapan seleksi P3K tahun 2023. Yang mana kalau kita memperkirakan di sini untuk pengisian DRH atau daftar riwayat hidup itu masih sementara dalam proses ya, dan berakhir tanggal 14 Januari 2024 ya. Sekarang sudah tanggal 12 ya, jadi tersisa 2 hari lagi ya. Saya ulangi, waktu guru-guru honorer yang lulus P3K ataupun honorer yang lulus P3K dalam pengisian DRH itu tersisa 2 hari lagi. Sekarang sudah tanggal 12 Januari dan insya Allah nanti akan berakhir pada tanggal 14 Januari 2024. Nah, setelah pengisian DRH berakhir nantinya, maka masuk dalam kegiatan berikutnya teman-teman, yaitu adalah usul penetapan NI P3K. Nah, disinilah nantinya mekanismenya untuk usul penetapan NI P3K cepat lambatnya itu akan berpengaruh terhadap kapan SKP 3K formasi tahun 2023 itu dibagikan. Yang mana kalau kita perhatikan untuk usul penetapan NIP itu mulai dari tanggal 15 Januari ya. Setelah 1 hari setelah pengisian DRH, maka besoknya itu di tanggal 15 Januari, maka Pemda sudah bisa mengusul kepada BKN untuk usul penetapan NIP P3K mulai tanggal 15 Januari sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 ya. Jadi dipastikan untuk bulan Februari kemungkinan besar NIP P3K itu akan rampung untuk usulannya itu adalah tanggal 13 Februari 2024. Sehingga kalau kita melihat dari jadwal pengumuman kelulusan, pengisian DRH dan usul penetapan NIP P3K, kemungkinan untuk waktu pembagian SKP 3K kalau kita prediksi itu kemungkinan jatuh di bulan 3 teman-teman. Jatuh di bulan Maret hingga April ya. Maret April saya rasa di situ sudah ada nantinya daerah yang kemungkinan besar sudah menyerahkan SKP 3K dengan asumsi usul penetapan NIP-nya itu selesai di tanggal 13 Februari dan insya Allah nanti di Maret April itu sudah bisa dibagikan SKP 3K-nya. Nah, di sini kita bisa lihat aturannya teman-teman ya di Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teman-teman ya. Yang mana kita langsung mengacu ke bab 5 ya teman-teman, di mana ya, di bagian mana ini, kayaknya di bagian sini ya. Nah, kita ke bagian ke-7 dulu teman-teman ya. Bagian ke-7 yaitu pengangkatan menjadi P3K. Kalau kita perhatikan di pasal 40 di sini dikatakan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon P3K. Pengangkatan calon P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan PPK instansi berdasarkan penetapan kebutuhan menteri, seperti itu ya. Kemudian ketiga, pengangkatan calon P3K pada jenjang ahli utama ditetapkan dengan keputusan presiden berdasarkan usulan yang disampaikan oleh PPK. Kemudian keempat, keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga dan keempat disampaikan kepada kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk. Nah, kemudian ini poin kelima ya, yang paling utama teman-teman perhatikan. Penerbitan nomor induk P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diterima oleh PPK paling lama 25 hari sejak waktu penyampaian. Nah, jadi itu kan untuk usul penetapan NIP itu berakhir tanggal 13 Februari. Nah, setelah itu PPK di daerah akan menunggu selama 25 hari
untuk penerbitan nomor induk. Jadi kalau kita lihat mulai tanggal 13 Februari sampai Maret teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar untuk nomor induk P3K, kalau kita perhatikan di poin kelima ini, di sini dikatakan penerbitan nomor induk P3K sebagaimana dimaksud pada ayat kelima diterima oleh PPK itu paling lama 25 hari sejak waktu penyampaian. Nah, seperti itu ya. Dalam hal pelamar sudah mendapatkan nomor induk PPK dan kemudian mundurkan diri, tidak boleh melamar pada P3K untuk satu periode berikutnya. Jadi intinya setelah usul penetapan NIP tanggal 13 Februari berakhir, nantinya selama 25 hari PPK akan mendapatkan nomor induk ya. Nah, jadi kita menunggu selama 25 hari, hampir 1 bulan sih teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan. Nah, kalau kita perhatikan kalender ini, kalender Januari teman-teman ya. Itu untuk usul penetapan NIP itu dimulai tanggal 15 Januari ya. 15 Januari, 16, 17 ya, sampai bulan berapa ya? Bulan Februari. Ini dia sampai tanggal 13 Februari. Ya, oke lah. Nah, jadi di area sini kalau kita lihat jadwal itu masuk dalam usul penetapan NIP teman-teman. Nah, setelah tanggal 13 Februari, nah mulai tanggal 14 sampai tanggal 29 hingga ke bulan Maret, disinilah nanti PPK itu teman-teman ya. PPK itu akan menunggu penetapan NIP ya, akan menunggu penerbitan NIP. Kenapa? Karena berdasarkan Permenpan RB nomor 14 bahwa setelah usul penyampaian penerbitan NIP P3K sampai ke BKN, maka Pemda dalam hal ini PPK itu wajib menunggu selama 25 hari. Jadi kalau kita menunggu 25 hari itu kan usul penetapan NIP-nya berakhir 13 Februari. Jadi kemungkinan Maret lah teman-teman ya. Jadi kemungkinan akhir Februari dan bulan Maret itu kemungkinan disitulah nanti terbit NIP P3K guru formasi tahun 2023 teman-teman ya. Kalau kita berdasarkan di aturan resmi dari sini ya. Kalau kita berdasarkan di sini di area sini ya teman-teman ya. Kalau kita berdasarkan di area informasi yang disampaikan di Permenpan RB nomor berapa ya? Nomor 25 ya, nomor 14 ya teman-teman ya, nomor 14 tahun 2000 berapa ya, tahun 2023 ya. Ini dia ya, Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 ya. Di sini memang dikatakan teman-teman ya. Oke. Di sini penerbitan nomor induk P3K sebagaimana dimaksud pada ayat kelima itu diterima PPK paling lama 25 hari teman-teman ya, kerja sejak waktu penyampaian. Nah, kemudian di pasal 41 juga dikatakan P3K yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud pada ayat 40 ayat 5 melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan nomor induk pegawai, berarti teman-teman sudah berhak untuk melaksanakan tugas jabatan ya, melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.